so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan akhirnya sampai kita di karir kedua untuk F1 2021 karir. Dan hari ini kita udah nyelesain upgrade yang kemarin kan sempat upgrade itu di bagian durability, yaitu di gearbox. Nah hari ini kita mau upgrade ke yang gearbox kedua. Kita nggak ada dana yang cukup ya. Jadi ya udah kita langsung aja ganti, kita bakal upgrade untuk part durability yang di bagian pembakaran internal atau pembakaran dalam mesin supaya lebih baik lagi. Jadi kita langsung upgrade karena hari ini kita nggak butuh dana terlalu banyak, cukup 1000 aja kita udah bisa untuk mengupgrade, dan kita pilih aja yang versi standar karena ya tau lah kita sebagai seorang rookie kita nggak boleh terlalu banyak ngelakuin kesalahan apalagi di pengembangan kan. Untuk hari ini di powertrain kita nggak bakal upgrade apapun karena kita udah nggak ada duit cuy, tinggal 600 cuy, masih kurang banyak banget. Nah setelah kemarin seri Bahrain kita udah bisa untuk ngeraih poin perdana itu dengan 10 poin di posisi kelima. Sementara itu Esteban Ocon atau rekan tim kita itu berada di posisi ke-12 di depan dari Leclerc atau pembalap Ferrari. Tapi hari ini di Catalunya kira-kira bisa kan ya kita tampil bagus, karena ini di Catalunya meskipun MotoGP tapi kalau kita kalah refleks pasti bakal juga nggak bisa untuk mengimbangi laju dari rival untuk bisa tembus ke 5 besar atau mungkin bahkan di top 10. Tapi kita nggak terlalu tertekan karena kita emang memiliki target hanya bisa untuk di bagian pertengahan aja. Kita nggak usah terlalu kenceng banget untuk podiumnya. Penting kita dari tengah aja udah bisa menyelesaikan objektif dari tim kita itu Alpine F1 Team. Jadi kita nggak boleh turun, tapi kalau misalkan lebih baik ya kenapa enggak gitu kan. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Oke, tanggal 5 April katanya kita ada part baru yang bisa kita upgrade lagi. Tapi berhubung dana kita nggak terlalu banyak ya, kita cari aja yang pas. Ya sembari menunggu part kita di bagian pembakaran mesin tuh udah selesai di upgrade gitu kan. Jadi kita tunggu aja sembari mencari part lainnya supaya berjalan seimbang. Jadi nggak tinggi sebelah. Nah kita bakal cek di aerodinamik aja karena kayaknya ini aerodinamik juga penting juga. Kita bakal upgrade di front wing end. Ini adalah sebuah ujung dari front wing kita. Jadi kita kalau misalkan downforce-nya lebih bagus lagi, otomatis kita bisa untuk cepat di tikungan, apalagi di tikungan chicane. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. Nah 1 Mei kita ada info lagi bahwa ternyata kita ada part yang bermasalah. Kira-kira part apa nih yang bermasalah yang sementara kita upgrade? Apakah kita cek di durability dulu? Dan ternyata bener aja kita pengembangannya sempat gagal cuy, ada isu, ada masalah. Ya udah kita cek aja lagi apakah bisa dilanjutin. Kalau bisa ya oke. Oke, ini ada select, kita sengaja untuk ngelanjutin pengembangan dari pembakaran internal. Ya udah kita tunggu aja sampai nanti di seri berikutnya itu pengembangan kita udah selesai semuanya. Semoga aja kita nggak sampai ada isu lagi. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Dan tibalah kita di seri kedua yaitu Catalunya Grand Prix untuk GP Spanyol. Apakah hari ini kita bisa tampil bagus berhubung dengan sirkuit MotoGP yang biasa kita pakai, atau malah justru dengan refleks yang masih rendah kita kurang bagus cuy. Tapi tenang aja, kita bakal berusaha dengan semaksimal mungkin di GP Catalunya. Oke, here we go. And with qualifying complete, let's review our top 3 today. Bottas, Hamilton and Max Verstappen. Goodbye for now then, but we're really just getting started. Make sure to join us again for Lights Out tomorrow. Dan sayang sekali hari ini kita hanya bisa untuk berada di grid ke-13 dan kita di antara Yuki Tsunoda dan juga Esteban Ocon. Tapi tenang, kita masih ada di atas dari Esteban Ocon atau rekan tim kita yang ada di Alpine F1 Team. Sementara hari ini yang menjadi pole ada Valtteri Bottas dan disusul oleh Lewis Hamilton dan juga Max Verstappen di posisi ketiga. Sekali lagi kita hari ini nggak ada
keinginan untuk podium, yang penting kita bisa untuk dapat zona poin aja udah bagus sih. Kalau gitu saatnya kita langsung pergi dan berangkat ke hari Minggu di sesi race untuk GP Catalunya. Oke, here we go. The Spanish Grand Prix has been a permanent fixture on the Formula One calendar for over 30 years now, and for good reason. And it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? From the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the run down into turn 1. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Ricciardo, Lando Norris, and Perez, Leclerc, Sainz, Vettel, and Pierre Gasly, Stroll, Tsunoda, Price, and Ocon, Mick Schumacher, Raikkonen, Antonio Giovinazzi, and George Russell, Latifi, and Nikita Mazepin. Which of these talented drivers will come out on top today? After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Oke, dan akhirnya sampai kita di sesi race untuk hari Minggu di GP Catalunya seri kedua. Dan hari ini kita udah ada konfirmasi bahwa kita diharuskan untuk lebih ngelanjutin lagi momentum terbaik kita kemarin, karena kita kemarin udah bisa ngerebutin poin dan kita udah ngumpulin 10 poin buat Alpine. Nah, hari ini berhubung kemarin kita sempat terlalu lebih awal masuk ke pit box, kita hari ini bakal ngerubah strategi. Benar, kita bakal masuk ke pit di lap ke-7 aja untuk total dari 17 lap yang ada di GP Catalunya. Jadi semoga aja untuk hari ini kita memiliki strategi yang bisa kita bilang bagus di sini. Dan semoga aja kita hari ini bisa masuk dan tembus ke zona poin, yaitu di top 10. Oke semua, ini dia series untuk F1 Catalunya. Karir part kedua and on the way. Hari ini Lance Stroll kita overtaking kembali mengejar dari segi misalkan keluar hingga kini Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Alfa Tauri bertarung mempertahankan posisi ke-10. Kita overtaking dari segi overtaking Aston Martin tadi hingga kini Mas Pras berhasil akhirnya tembus ke dalam zona poin posisi ke-9. Hingga kini Ferrari, duo Ferrari, Leclerc dan juga Carlos Sainz masih berada di depan kita. Hingga Vettel di belakang juga bersiap untuk merekam kita bersama overtaking, dan ada kolisi dengan Vettel. Sayang sekali dari pertama Vettel mengejar dari sisi kita fallback kembali, bisa dan akhirnya kita berhasil ngeblocking hingga gini Aston Martin berhasil kita kalahkan setelah aku di pertama di sektor kedua. Entry gun tinggal 7 yang cukup tricky, yang gampang spinning. Kita harus hati-hati di sini dan menuju high speed cornering flat out. Bisakah kalau saya kedekati kemang lebar sayang sekali. Aduh, oke. Jadi kita bakal braking di sini di turun ke-10 Caisa, dan kita langsung aja light braking dan kita malah hampir nabrak Carlos Sainz. Masih beruntung kita nggak sampai nabrak juga. Kini, malah ngedrift, astaga, malah spin. Aduh, ini emang sih pokoknya kita bener sih, ini sirkuit MotoGP yang biasa kita mainkan. Cuman karena refleks kita kurang bagus, tambah lagi downforce kita masih awam banget, masih jelek banget. Kita nggak bisa untuk bagus di tikungan cuy, apalagi tadi di tikungan ke-11. Makanya kita hari ini perlu take lagi dengan adanya mobil kita yang gampang kepelintir atau nge-spin atau drift, itulah istilahnya. Oke, lap kedua first corner Carlos Sainz Ferrari masih berada di posisi di depan kita, posisi ke-8. Hingga kini Lance Stroll dan Sebastian Vettel berada di depan kita. Aston Martin masih kita tahan untuk posisi ke-9. Hari ini Mas Pras semoga aja bisa meraih zona poin dan bisa untuk membanggakan Alpine F1 Team di GP Catalunya seri kedua. Dan di belakang Aston Martin semakin merapat, yaitu Lance Stroll dan juga Sebastian Vettel. Hati-hati, mereka masih mengejar di belakang dari sisi kanan. Sebastian Vettel mendekat. Hati-hati dengan game 0,3. Mampukah Mas Pras bertahan kali ini? Dari segi kiri kita masih kembali berjuang di aduh, alah ditabrak sama si Sebastian Vettel kasar sekali. Hingga kini Aston Martin kita bakal kembali ke kiri. Bisakah? Dan kita masuk, kita overtaking Sebastian Vettel
di tikungan ke-7 dan akhirnya kita berhasil membalikan lagi kedudukan kita yang semula kita raih tadi posisi ke-9. Hingga kini menuju Lanca Isa, akhirnya Sebastian Vettel sudah menjauh lagi. Luar biasa, akhirnya sektor kedua kita makin ngejauh dengan Carlos Sainz, Mas Pras. Malang spinning, hati-hati. Ini emang sih parah banget cuy. Di tikungan ke-11 kita emang gak bisa untuk menghindarkan spin atau drift yang sering terjadi. Emang susah banget sih. Hingga kini menuju tikungan terakhir, Sebastian Vettel masih rapat. Akankah Sebastian Vettel di sini mencuri di RS? Ini dia. You're running in P9. Vettel mengejar. Hati-hati. Kita semua defense cuy. Dari sisi kiri, dari sisi luar. Kita langsung ambil alih posisi ke-9 lagi. Dan akhirnya luar biasa. Malah ada bendera kuning sepertinya Sebastian Vettel terlibat insiden dan collision dengan Mas Pras. Gara-gara kita terlalu maksa tadi untuk defense. Tapi emang itu adalah insiden balapan yang sering terjadi. Jadi kita nggak boleh mengeluh dengan adanya hal itu, kecuali VIA atau panitianya memberi kita hukuman langsung. Dan ini nggak ada tanda-tanda kita bakal dikasih sanksi, yang berarti kita overtake-nya bisa dikatakan legal, jadi bisa dibolehkan dan gak sampai kena hukuman. Makanya kita hari ini kayak ya udahlah, nggak apa-apa, kita masih bisa untuk balapan lagi. Hingga kini di sektor ketiga di belakang masih ada Gasly dan juga Tsunoda. Ini yang tadi kita sempat duel di lap ketiga, hingga sebelum lap kedua tadi kita duel sama Aston Martin. Sekarang mulai keempat kita malah ganti lagi musuhnya dengan bertaruh dengan AlphaTauri, yaitu Gasly dan juga Yuki Tsunoda. Nampak semakin jelas bahwa Pierre Gasly bakal mengejar dengan DRS. Di zona DRS lap kelima di first corner kita beri celah dan kita bakal overtake kembali. Dan kita langsung aja net braking, bisakah kita ambil alih posisi ke-9 dari Pierre Gasly. Hingga kini akhirnya Mas Pras dan juga Alpine Team berhasil lagi untuk mem-PHP atau ngeprank Pierre Gasly dan juga musuh yang di bawah. Luar biasa, akhirnya hari ini kita harus bertahan di top 10 dan bisa meraih poin di sini Catalunya, karena kita harus berada di pertengahan antara semua pembalap. Itu adalah objektif kita. Kalau bisa lebih baik ya kenapa enggak gitu kan. Hingga gini menuju chicane kedua tikungan ke-7, hati-hati ini sering banget spinning dan kita masih bisa untuk meminimalisir di belakang Pierre Gasly dengan gap 0,4 yang pastinya bakal semakin rapat di sini dengan zona DRS. Hati-hati. Di tikungan Lanca Isa kita braking kembali, kita hard braking from Mas Pras menuju tikungan ke-11 yang sangat tricky. Hingga kini ban kita udah mulai minta ganti ban. Tapi tenang aja, masih ada 2 lap yang bisa kita gunakan agar kita bisa bertahan dan nanti bisa masuk ke pit box suite. Oke, final sektor, final chicane. Ini betul kita malah ngerasa kayak sebagai seorang pembalap yang kemarin waktu di breaking point cuy, itu Edin James sama si Casper Rakem, yang mana mereka berdua ngelawan AlphaTauri, dan itu adalah ada Gasly dan juga Devon Ball. Tapi hari ini Gasly mengejar dari sisi kanan di track lurus. Hati-hati. Oke, kita fight back kembali dari segi kiri, bisa kita naik jadi first corner, kita overtaking cuma lebar, hati-hati dan malang spinning dan kita bersama kembali dan kita nggak sampai overtaking ilegal, masih bisa selamat dari sanksi VIA. Tadi kayaknya kita nggak nge-overtaking sih, kita hanya bisa bertahan dan kita mobil dengan Pierre Gasly. Cuman ini posisinya karena si Pierre Gasly terlalu membuat kita melebar, makanya kita mau nggak mau harus keluar track dan untungnya kita nggak sampai kepelintir loh, masih aman cuy. Jadi kita masih bisa untuk berada di posisi 9 dan sebenarnya itu Ferrari udah jauh banget. Hati-hati, Gasly mengejar dari belakang, ini tepatnya di menuju tikungan ke-9 flat out cornering. Hingga kini kita masih menutup laju dari apex terdalam. Hingga kini Gasly mengejar dari sekiri, hati-hati di Lanca Isa, kita bakal berjalan dan oke, kita langsung di blocking. Masih ada kesempatan dan kita cuma lebar, hati-hati kembali kita bertarung lagi, bertahan dari dua AlphaTauri di final sektor. Pierre Gasly masih merapat dengan gap 0,4 dan Leclerc masuk ke pit, Ferrari masuk ke pit. Hati-hati, kita harus lebih bagus lagi di sini. Hati-hati ke bagus ke fighting. Final sektor, tenang, kita masuk ke pit nanti di lap ke-7. Jadi masih ada satu lagi yang bisa kita gunakan di sini. Oke, teammate in pit. Esteban Ocon di pit. Oke, nggak apa-apa, biarin aja. Dengan kali ini kita masih bisa overtaking Mas Verstappen posisi ke-4 dan kita kembali bertahan. Yes, hari ini Verstappen masih kita asapi untuk sementara waktu di satu lap aja, karena kita nanti lap ini bakal masuk ke pit dan kita bakal di overtaking sama si Mas Verstappen lagi.
kayaknya si Max ini bakal ngajak duel sih. Kita lihat aja gimana reaksi dari bertahan yang masih kita kembali bertahan dari segini dan duel kembali. Kita emang harus banget ya, kita ngalahin pembalap yang emang jelas-jelas bakal di posisi podium. Malah ditabrak dong. Astaga, Verstappen malah keluar track. Mampus. Kita nggak salah apa-apa, kok malah di collision. Kita malah di kontak, kita nggak, aduh, nggak habis pikir ya. Max Verstappen malah nabrakin kita cuy dari sisi kanan tadi. Hingga kini Yuki Tsunoda masih mengejar dan si kanan kita blokir langsung di lajah Isa dan akhirnya cukup melebar. Hati-hati kembali bertarung lagi, masih bertahan Yuki Tsunoda. Hingga kini Kimi Raikkonen di posisi 7. Dan saat ini kita bakal masuk ke jalur pitbox setelah tikungan Chicane terakhir. Ini dia kita masih bertahan dan kali ini Valtteri Bottas di pit, Carlos Sainz di pit, dan kita bakal masuk ke pit juga. Dan di belakang bakal masuk juga Yuki Tsunoda dan juga Kimi Raikkonen. Hati-hati ke fokus ke hari ini dan semoga aja pit stop kita bisa berjalan dengan baik. Kita hari ini menggunakan kompon ban medium untuk pitbox kali ini, atau banyak kedua kita hari ini adalah ban medium, dan semoga aja dengan medium bisa membawa kita untuk tampil bagus lagi. Oke, go. Di belakang masih ada, aduh. Hampir aja kita nabrak si Latifi, hampir aja, dan kita masih bertahan hingga kini menuju exit corner, masih menuju exit pit, dan kita di belakang masih ada Ocon dan juga Yuki Tsunoda, sementara Max Verstappen berada di posisi 9 dengan kompon ban medium dan Yuki Tsunoda menggunakan kompon hard. Entah apa yang dipikirin sama Yuki Tsunoda menggunakan kompon hard, padahal yang lain, pembalap lain menggunakan kompon medium kebanyakan. Exit cornering, flat out. Hari ini Exit akan mengejar dari si kanan dengan kerapat, dari si kanan kembali budal, tutupi lagi di entry gunner lah. Caisa kita bertahan, kita mengelebar sayang sekali. Exit akan mengejar dari si kiri bertarung, kembali bertarung lagi. Hari ini bisa Exit akan kita overtake kembali di posisi ke-9 bagi Mas Pras. Hari ini kita masuk di top 10 dan Yuki Tsunoda di belakang semakin rapat juga. Di final sector hari ini Exit akan semoga aja bisa kita overtake di zona DRS di trek lurus utama. Hingga kini menuju lap ke-11. Akhirnya kita semoga aja bisa mengejar dengan zona DRS. Masih mengejar, semakin rapat mencari celah kosong dari si kanan. Kita overtaking sebenarnya dan kita blok pas langsung di first corner lap ke-11. Akhirnya Alpine F1 Team bertarung di pertengahan balapan Grand Prix di Catalunya. High speed cornering menuju tikungan keempat. Hati-hati, sementara ini Verstappen meninggalkan Mas Pras dengan gap lebih dari 20 detik cuy. Hati-hati, Esteban Ocon dan Yuki Tsunoda sepertinya akan menjadi musuh utama kita di GP Catalunya jika kita mulai kehabisan grip ban ini cuy. Tapi tenang aja, ini si Yuki makin gila, dia pakai kompon hard dan ternyata itu berbuah hasil. Dengan hari ini dia udah bisa mengovertaking Esteban Ocon dan mungkin gak lama lagi kita bakal diajak duel nih sama si Yuki Tsunoda. Hati-hati. Oke, final sektor menuju final Chicane dan dua tikungan terakhir ini Yuki Tsunoda masih rapat dengan 0,3 dari Mas Pras. Hari ini dari si kanan Yuki datang masih melawan kita hingga kita gagal bertahan dari serangan Yuki Tsunoda. Esteban Ocon juga mengejar. Kita langsung hajar lagi di sini dan bagus sekali lagi dari siluan masih ngeblocking. Kita masih ngeblocking laju dari Esteban Ocon terkadang kita di Alpine F1 Team. Hingga kini Yuki Tsunoda makin ngejauh dengan kompon hard. Dia memiliki momentum yang bagus untuk bisa finish di posisi 8 atau mungkin 9. Tapi hari ini kita kecolongan terlalu tadi meremehkan Yuki Tsunoda dengan kompon hard. Oke, hari ini exit cornering di sektor kedua menuju Chicane di depan. Dan emang sih hari Catalunya yang menjadi spot paling bagus buat overtaking adalah di track lurus utama, karena emang di situ kita benar-benar di-push habis-habisan. Apalagi kalau ada kita memiliki efek DRS, kita bakal duel banget. Dan tadi sayangnya kita gagal ngedapetin DRS karena kita terlalu lebih dulu untuk keluar dari tikungan terakhir, dan akhirnya si yang dapat DRS ya cuma si Yuki Tsunoda kan. Oke, hari ini final sektor akankah malah ngedrift lagi. Ih gila, ini emang kita di tikungan ke-11 selalu menjadi, pokoknya kita selalu ada masalah dengan ISO downforce yang kurang baik, tepatnya di exit corner tikungan ke-11. Entah karena emang posisi tracknya yang miring atau gimana, makanya kita kesulitan banget untuk bisa minimalisir adanya problem yang sering terjadi di tikungan 11 dan 12. Hingga kini lap ke-14. Dan seperti hari ini Yuki Tsunoda udah emang paten banget, dia bakal ninggalin kita karena hari ini dia dengan kompon hard
bisa kita bilang jauh lebih unggul ketimbang Mas Pras dengan komponen medium. Apalagi ini udah lap ke-14 dan balapan misalkan 3 lap lagi. Justru yang patut kita waspadai adalah rekan kita yaitu Sebastian Vettel, karena di hari ini udah mulai mendekat dan ada juga Sebastian Vettel yang udah mulai lap juga. Yang mana tadi sempat sama si Vettel di lap pertama, dan kita harus hati-hati banget karena dengan komponen medium bisa aja kita, karena kita masih mobil yang masih belum ada pengembangan yang signifikan, kita bisa aja lebih cenderung menghabiskan grip ban daripada pembalap lainnya. Jadi kita hati-hati aja karena jangan sampai yang di belakang lebih memiliki grip ban yang cukup bagus ketimbang mobil ini. Apalagi ada Vettel yang emang dia udah senior banget cuy, dan juga ada Esteban Ocon yang kemarin sempat menang di GP Hungaroring. Hingga kini tepatnya di sektor kedua, Yuki Tsunoda masih stabil menjaga gapnya dengan Mas Pras, dan hari ini Valtteri Bottas masih menjadi leader dengan menjadi fastest lap of the race. Oke, 2 lap tersisa dan menuju tikungan ke-9 flat out hari ini. Oke, bagus sekali, cukup bagus, dan ini kemarin gue sempat diprediksi akan mengejar dari sisi kanan. Kita langsung blocking di Lacaiza. Tikungan ke-10 kita masih kembali berduel lucu lagi dengan Esteban Ocon. Hingga kini Alpine Fatim masih dirusuhi oleh Sebastian Vettel. Aston Martin nampaknya bakal merusak duel kita, duel antar tim, yaitu dimana kita yang tadi semula bakal duel sama si Alpine yaitu si Ocon, malah hari ini si Aston Martin Sebastian Vettel datang dan ngerusak pertemanan kita cuy. Malah nge-spinning dong, astaga, ya ampun, malah ngedrift, ban kita udah gak enak cuy, hati-hati. Oke, Sebastian Vettel datang mendadak mencoba mengambil alih zona poin dari Mas Pras, kita nggak bakal biarin. Ternyata Vettel mengejar dari sisi kanan, kita gagal nge-blocking menuju post corner. Kita lihat breaking hari ini bisa kali Vettel, dan kali ini menuju post corner malah spinning, what? Oke, Vettel nge-sprint. Oke, luar biasa akhirnya kita berhasil. Wah gila, kaget cuy, bisa-bisanya Sebastian Vettel, astaga. Dia tuh maksa banget kan dia dari sisi kanan, ternyata dia malah waktu exit corner mau tikungan kedua dia malah ngedrift dan dia kepelintir. Akhirnya dia kemungkinan kayaknya di belakang tuh ada sedikit kemacetan, dalam artian macet gara-gara ada pembalap yang sedikit berputar dan ngeblocking, yaitu Sebastian Vettel. Jadi kayak menghalangi jalan gitu kan. Hari ini Valtteri Bottas berhasil memenangi GP tahunnya seri kedua untuk F1 karir di musim 2021, dan akhirnya Mas Pras berhasil berada di pertengahan sesuai dengan apa yang kita inginkan dari awal, yaitu objektifnya harus berada di pertengahan dengan di antara semua pembalap. Yang penting kita nggak sampai keluar dari zona poin, udah seneng sih. Hingga hari ini Lance Stroll di posisi ke-12 dan 11 ya, hingga Esteban Ocon berada di posisi ke-12. Ya udahlah, gak apa-apa, hari ini kita meskipun hanya bisa finish di posisi ke-10, kita udah bersyukur banget dengan ngedapetin 1 poin aja. Hingga Yuki Tsunoda yang mulai ke open hard, dia berhasil untuk tampil lebih bagus daripada Mas Pras di GP Catalunya. Oke, luar biasa. Hari ini driver of the day dipegang oleh ternyata Nicolas Latifi dari Williams Racing, ke tim dari George Russell. How do you think they were able to set themselves apart today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Let's see what effect this result has had on the driver's standings. Jadi hari ini yang berhasil finish besar ada Valtteri Bottas, ada Lewis Hamilton, dan juga ada Lando Norris. Hari ini McLaren udah berhasil tampil bagus dengan finish di posisi 3. Sementara itu untuk Alpine atau Renault hanya bisa untuk berada di posisi ke-10, dan hari ini rekan tim kita itu Esteban Ocon hanya bisa berada di posisi 12, dan kita beruntung bisa dapetin poin dengan hanya 1 poin aja. Kita udah syukur banget cuy, karena kita udah berada di posisi paling akhir di zona poin. Sementara kemarin Ferrari yang sempat bisa kita kalahkan, tapi hari ini di Catalunya ternyata mereka lebih bagus dan mereka bisa lebih jauh dominasi untuk bisa berada di top 10. Sementara Max Verstappen nyata sempat kelas sama kita, dia berada di posisi 8 dan jauh lebih bagus daripada si Mas Pras. Padahal tadi tuh kita nggak tahu siapa yang salah. Maksudnya kita posisinya kita di depan, kita di depannya si Verstappen. Ternyata si Verstappen malah nggak kontak kita, entah dia sengaja atau emang gimana. Pokoknya kita sempat keluar jalur gara-gara ada
collision dari Max Verstappen. Tapi hari ini ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga insiden balapan yang sering terjadi dan kita nggak boleh marah karena insiden kecil tersebut. Untuk saat ini poin kita di klasemen masih berada di posisi ke-7 dengan jarak 33 poin dari Lewis Hamilton yang menjadi pimpinan klasemen. Sementara itu kita hanya bisa untuk memperoleh 11 poin aja hingga seri kedua. Dan tapi kita beruntung, kita hari ini masih berada di zona top 10 lah pokoknya. Dan hari ini pun sayang sekali Esteban Ocon dia belum bisa ngedapetin poin sama sekali dengan hanya berada di posisi ke-14 dan 0 poin. Gila nggak tuh? Jadi masih lebih baik kita di sini. Hingga kini di klasemen tim Alpine F1 tim berada di posisi ke-5 dan turun lagi ya nggak apa-apa karena itu juga lagi berjuang. Yang penting kita ada di pertengahan di antara semua tim dan juga di antara semua pembalap. Oke, jadi semua kalau gitu sengaja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kalau gitu. Thank you dan sampai ketemu di next race dan oke, bye, ciao.